Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur di salah satu hari di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita maupun juga amal-amal yang lain, khususnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan, semuanya diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum menjelaskan tentang peristiwa penyerahan catatan amal manusia, saya ingin menyampaikan bahwa disebutkan oleh Rasulullah ada tiga kondisi di mana manusia di akhirat kelak mereka tidak memikirkan kecuali cuma dirinya sendiri. Ya. Nah, kondisi yang pertama yaitu ketika proses penyerahan kitab. Ya. Yang kedua adalah ketika proses penghisapan atau perhitungan amal setiap manusia. Dan yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika sedang melewati jembatan Sirat namanya. Jadi Sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Nah, jadi tiga keadaan itu manusia nggak sempat mikir yang lain kecuali mikirin diri sendiri. Kenapa kira-kira, Pak? Ya, ini menggambarkan betapa dahsyatnya ketika itu gitu. Ya, nggak sempat mikir anak, nggak sempat mikir istri, ya, walaupun kalau di dunia ya sering mikirin, bayang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita ambil satu saja ya di antara tadi penyerahan catatan amal ketika dihisab ya dan juga ketika Sirat, maka yang menjadi pembicaraan kita saat ini adalah ketika peristiwa penyerahan amal itu. Ya, maka mari kita lihat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jasiyah. Ya, jelas nggak Pak? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Jadi di dalam surat Al-Jasiyah ya ayat 28, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Nah, itu di dalam surat Al-Jasiyah. Jadi sebenarnya ini proses sedikit sebelum penyerahan kitab gitu, Pak. Ya, jadi sebelum penyerahan kitab, nah dijelaskan di dalam surat Al-Jasiyah itu, kamu akan melihat kata Allah, semua manusia, semua umat itu dalam keadaan apa? Berlutut kata Allah. Jadi jasiyah itu berlutut, Pak. Jadi nanti semua manusia ya ketika akan mendapatkan catatan amalnya, ibaratnya apa kalau kita lagi kuliah itu mau dapat apa namanya? Lembaran ujian gitu ya. Ya, biasanya ada juga kan kampus yang ngasih gitu kan, bukan ngasih nilai saja,
tapi ngasih juga apa Pak? Ngasih hasil kerja gitu. Ya. Jadi bukan ngasih nilai saja. Ya, seperti anak saya kemarin kurang dapat rapot, sekaligus di rapot ada laporan gitu kan. Laporan nilai gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan ya oleh para ulama, dunia itu kan sebenarnya tempat ujian namanya. Jadi ini sebenarnya sedang berada di ruang ujian namanya. Ruang imtihan, ruang ikhtibar. Hasilnya belum ada. Semua kita sedang mengikuti ujian. Ya, kalau dulu pas kita kuliah, kalau di Azhar dulu saya kuliah di Mesir itu lumayan lama itu ujian. Hampir sebulan ujian gitu. Ya. Karena ujiannya satu mata kuliah 1 hari gitu. Habis itu 3 hari lagi baru ujian lagi gitu. Ya, jadi hampir sebulan ujiannya gitu. Nah, kalau di dunia ini ujiannya lama Pak ya. Ya, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun. Nah, itu semua ujian tuh. Belum ada yang dapat hasil, Pak. Belum ada yang dapat hasil. Nah, ketika nanti dia akan mendapatkan hasil catatannya, posisi yang pertama dalam keadaan apa? Berlutut. Punya kaki, punya telapak kaki. Tapi dia nggak berdiri dengan telapak kakinya. Dia berdiri dengan kedua lututnya, Pak. Biasanya kalau di dunia orang berlutut itu kenapa, Pak? Ya minimal kalau saya teliti, orang di dunia itu kalau berlutut setidaknya 2 sebab, Pak ya. Sebab yang pertama bisa jadi karena butuh gitu. Makanya sampai kadang-kadang ada yang minta-minta gitu. Ya, ketika kita tidak beri gitu ya, sampai kemudian apa? Berlutut gitu, saking butuhnya. Kalau yang kedua di dunia apa? Orang berlutut itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara ketakutan. Makanya kadang pernah saya ketika itu nangkep maling di Mesir itu ketika saya kuliah. Rame-rame ditangkep, takut dilaporin sama polisi, akhirnya apa? Malingnya apa, Pak? Malingnya berlutut gitu. Karena takut gitu. Nah, nanti disebutkan oleh para ulama di hari akhirat nanti kenapa manusia berlutut ketika akan mendapatkan catatan amalnya itu bukan karena mengharap, bukan, tetapi karena apa? Karena ketakutan, Pak, karena ketakutan. Mungkin kalau kita sekarang ya belum ada takut-takutnya, kan? Tapi nanti semua akan takut. Semua manusia dalam keadaan berlutut, Pak, semua. Gak ada kecuali. Ustadz berlutut, masyarakat biasa berlutut, presiden berlutut, rakyat berlutut. Karena kata Allah di situ apa? Kulla ummatin. Nah, kalau kulla berarti apa? Semua gitu, semua. Baru kemudian apa, Pak? Dipanggil satu-satu. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua mereka dipanggil satu-satu, Pak. Rahmat Fulan bin Fulan, Masya Allah. Kalau udah disebut begitu gimana kira-kira, Pak? Jadi nggak disebut lagi titelnya gitu, nggak disebut lagi Bapak Fulan, Ustadz Fulan, nggak disebutin lagi. Fulan bin Fulan, semua dipanggil. Tud'a ila kitabiha, tud'a ila kitabiha, dipanggil untuk ngelihat kitabnya, Pak. Kitabnya gimana kira-kira, Pak? Nah, sebenarnya saya ambil tema ini pada hari ini ada tujuannya, Pak. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena sekarang kan bulan Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan itu kan yang namanya ganjaran kan dilipat ganda kan. Nah, saya pinginnya dengan kajian ini punya semangat untuk isi catatan amal di bulan ini gitu. Nah, karena sekarang saya lihat sudah mulai apa, Pak? Sudah mulai ya kalau salat tarawih sudah mulai maju, benar nggak, Pak? Sudah mulai maju softnya maksudnya gitu.
Padahal di malam pertama, Masya Allah Pak, nggak muat tuh masjid. Sampai ada tenda-tenda kan. Tapi berselang 1, 2, 3, 4, 5 hari, kayaknya udah lupa mereka. Udah lupa bahwa sekarang masih bulan Ramadan gitu. Dan amalnya masih dilipat ganda gitu. Jadi sholat zuhur kita hari ini, itu ganjarannya masih dilipat ganda Pak. Sedekah Bapak tadi lewat celengan itu masih dilipat ganda Pak. Tapi nanti kalau lewat Ramadan, itu normal lagi gitu. Makanya ini diantara tujuannya biar apa Pak? Bukan nakut-nakutin, bukan gitu. Ya, walaupun memang harus takut kan, harus takut. Bukan nakut-nakutin, tapi apa? Kita pinginnya nanti di catatan amal kita, ketika kita dipanggil untuk melihat catatan itu, kita seneng gitu, kita seneng. Karena memang kita sendiri nanti yang akan menghitungnya Pak. Jadi ketika kita dipanggil untuk melihat catatan amal, kita diperintahkan oleh Allah untuk hitung sendiri Pak, hitung sendiri. Ada kan di dalam surat Al-Isra itu kan? Surat Isra ayat 14. Apa kata Allah? Iqra kitabak, kata Allah. Iqra kitabak, baca kitabmu gitu. Jadi disuruh baca sendiri. Bukan Allah baca, bukan malaikat baca kemudian diperdengarkan kepada kita, bukan. Kita baca sendiri. Iqra kitabak gitu. Nah, kalau pas kita baca nanti ternyata isinya gimana Pak? Buruk semua. Ya kan? Kita maunya kan pas kita baca nanti kan banyak kan, ada sedekah di malam Qadar gitu kan. Masya Allah, malam Qadar ini jangan sampai lewat Pak. Ya, malam Qadar kalau satu amalan kan dilipat gandakan menjadi berapa Pak? Hah? Ya, sedekah 1 juta di malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Jadi nanti kita akan lihat tuh di catatan. Oh, dia sedekah di malam Qadar, ya, di saat sholat maghrib malam Qadar dia sedekah misalnya, atau di saat sholat isya dia sholat berjamaah, maka akan lihat dia di catatannya Pak. Iqra kitabak, kata Allah, baca kitabmu. Kafa binafsikal yawm alaika hasiba. Alaika hasiba. Cukup ente yang hitung sendiri pada hari ini Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kesempatan Ramadan ini jangan disia-siakan Pak ya. Ya, karena memang ya kalau di akhir surat Al-Jasiyah ayat 27 tadi kata Allah, al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Hari ini ya hari pembalasan terhadap apa yang telah kalian lakukan. Yang baik dikasih reward, yang buruk siap-siap gitu kan. Siap-siap apa Pak? Nauzubillah, mudah-mudahan kalau ada keburukan ya pada diri kita, bulan Ramadan ini semua diampuni oleh Allah Pak ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah dalam keadaan berlutut tadi ya, maka nanti ada peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya apa? Ada yang ketika diberikan catatan itu dengan tangan kanan. Ada yang diberikan dengan tangan kiri dan kemudian dia pelintir ke belakang. Nah, ini dua keadaan Pak. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam 2 surat rinciannya. Yang pertama di dalam surat Al-Insyiqaq dari ayat 6 dan seterusnya. Yang kedua dalam surat Al-Haqqah dari ayat 19 dan seterusnya. Di dalam surat Al-Insyiqaq apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, kata Allah. Wahai sekalian manusia. Jadi semuanya Pak, semuanya. Enggak orang mukmin saja, enggak orang muslim saja, enggak orang kafir saja, enggak, semua. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Kamu sudah bersungguh-sungguh beramal, maka kamu akan ketemu Allah Ta'ala. Kamu akan ketemu. Dan juga kamu akan ketemu dengan catatan amalmu. Maka kemudian di ayat selanjutnya apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kan ada kan?
Barang siapa yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanan. Tadi berlutut tuh. Begitu dipanggil dapat dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisap dengan apa? Dengan mudah, Pak. Dengan mudah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat kitab dengan tangan kanan, Pak ya. Dan kemudian apa? Dapat hisap yang mudah. Jangan sampai hisapnya susah gitu. Makanya di antara doa Rasulullah, Pak, mudah-mudahan nih bapak-bapak juga sering berdoa, Pak ya. Di bulan Ramadan kan doanya makbul kan. Di antara doa yang harus sering kita ucapkan itu apa? Ya, minta kepada Allah biar hisapnya itu mudah gitu. Hisapnya mudah. Rasulullah sering berdoa begini, Allahumma ja'al hisabi hisaban yasiro. Ya, Allahumma ja'al hisabi hisaban yasiro. Ya Allah, jadikan hisapku nanti hisap yang mudah gitu. Karena nanti ada orang yang hisapnya berat. Ya, dalam sebuah hadis sampai disebutkan begini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in nukishal hisab udziba, kata Rasulullah. Jadi kalau terjadi perdebatan di dalam hisab, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan diazab gitu. Dia akan diazab. Sampai-sampai ketika istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Nabi ini, agak protes lah begitu ya. Karena menurut Aisyah ini nggak nyambung nih. Kan kata Allah tadi kan, ya yuhasabu hisaban yasiro kan. Kalau dapat dengan tangan kanan, maka akan dihisap dengan mudah. Toh kenapa Rasulullah mengatakan kalau terjadi perdebatan di dalam hisab maka akan diazab? Kan harusnya kalau yasiro, kalau mudah kan nggak diazab kan? Maka kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, maksud hisab yang mudah itu adalah ya dzalikal arud, kata Rasulullah. Itu maksudnya pemaparan gitu. Jadi hisab itu ada dua nanti. Ada sifatnya pemaparan saja, jadi ditunjukkan saja gitu. Ya ditunjukkan, nggak ada bantahan, ditunjukkan saja. Ada yang kedua itu hisab munaqasyah namanya. Jadi hisab munaqasyah itu apa? Terjadi perdebatan. Nah, yang hisabnya mudah itu apa? Yang tadi, yang cuma ditunjukkan saja, yang dibaca saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzur ila kitabihi, Allah cuma melihat saja kepada kitab orang tadi, dan kemudian apa? Fayatajawaza lahu minhu, dan kemudian Allah maafkan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan hisab yang mudah gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Ramadan itu sering minta kepada Allah, ya Allah jadikan hisabku hisab yang mudah. Ya karena kan kita, ya ada nggak yang meyakini nggak punya catatan buruk? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena yang namanya manusia itu, kalau kata Rasulullah apa? Maka nul khoto wan nisyan kan? Yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Pasti ada kesalahan tuh. Kalau ada manusia yang merasa dirinya bersih dari kesalahan, wah keren banget itu. Kayaknya itu orang salah, Pak, kayaknya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya nggak salah, justru apa, Pak? Justru itulah orang salah gitu. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi, manusia itu tempat salah dan lupa. Pasti ada sesuatu yang salah kita lakukan. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala apa? Biar nanti ketika dihitung itu dihitung dengan mudah gitu. Udah hafal kan, Pak ya? Hah? Udah hafal atau kita hafal bareng-bareng? Ayo bareng-bareng sekali ya. Allahumma ij'al hisabi hisaban yasiro. Ya sekali lagi, Allahumma ij'al hisabi hisaban yasiro. Jadi artinya itu, ya Allah jadikan hisabku nanti, perhitunganku nanti, perhitungan yang mudah. Maksudnya apa? Cuma dibaca saja oleh Allah. Kemudian apa?
Allah maafkan. Jangan sampai apa Pak? Jadi hisab kita hisab yang munokosyah tadi. Terjadi perdebatan dengan Allah Ta'ala. Kalau terjadi perdebatan, itu pasti diazab. Seperti kata Rasulullah tadi, innu kishal hisab udhiba. Kalau terjadi perdebatan di dalam hisab, maka pasti diazab. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dia akan ya disebutkan tadi oleh Allah dihisab dengan mudah, dan kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masruro, dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia, Pak, bahagia. Masya Allah. Ya. Habis itu disebutkan juga oleh Allah nanti di dalam surat Al-Haqqah rincian lainnya gitu. Jadi ada dua kan rincian orang yang diberikan kitab dengan tangan kanan itu. Di dalam surat Al-Insyiqaq ada, di dalam surat Al-Haqqah sebenarnya lebih detail lagi Pak, lebih detail. Dari ayat 19 itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Masya Allah. Orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dia mengatakan kepada orang-orang ketika itu, karena memang kita hisabnya kan di depan orang kan, dia mengatakan kepada orang-orang, ha umqra'u kitabiyah, katanya. Nih kitabku, baca katanya. Keren gak Pak? Sama kayak ini, kayak saya kemarin baru ingat tuh, tadi saya bilang anak saya dapat raport ya. Jadi pulang-pulang pembagian raport, dia langsung apa Pak? Ayah, saya dapat ranking katanya. Nih lihat katanya. Lihat, walaupun dia punya tujuan kan, tujuannya biar dapat jajan. Tapi begitulah gambaran Pak. Orang yang dapat kitab dengan tangan kanan, dia akan bangga dan kemudian apa? Menunjukkan kepada orang-orang ketika itu. Ha umqra'u kitabiyah, baca nih kitabku. Dan kemudian dia mengatakan, inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Dia mengatakan kemudian apa Pak? Aku sebenarnya sudah yakin. Ya, sudah yakin aku akan ketemu dengan perhitungan ini. Aku yakin gitu. Jadi ini penting Pak, di antara pelajaran yang bisa kita jadikan ya pelajaran untuk kita apa? Di saat kita hidup sekarang itu harus ada keyakinan. Yang pertama, keyakinan akan ketemu Allah. Yang kedua, keyakinan akan ketemu dengan perhitungan catatan amal itu. Itu penting tuh. Karena orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan kan dia mengatakan kan, aku sudah meyakini dari dulu bahwa aku akan bertemu dengan catatan aku. Aku akan bertemu. Makanya kalau ada hari ini, Pak, kalau ada hari ini yang kurang yakin akan ketemu dengan ya perhitungan catatan amalnya, nah itu jangan-jangan tuh ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang dapat catatan amalnya nanti dengan tangan kiri. Karena kata Allah Ta'ala, orang yang dapat catatan dengan tangan kanan, dia memang mengatakan, aku yakin bahwa aku akan ketemu dengan kitab ini. Cuma kan dia katakan itu kan nanti gitu. Tapi keyakinan itu ada ketika dulu dia hidup di dunia gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, penting bagi kita ya hadirkan keyakinan itu gitu. Ya, jadi mukmin itu bahkan memang kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain gitu ya, ciri orang khusyuk itu memang punya keyakinan itu gitu. Ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 46 itu kan ada kan? Ketika Allah mengatakan ciri-ciri orang khusyuk itu. Ya, ciri orang khusyuk itu kata Allah apa? Al-khashi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang khusyuk itu siapa? Yang dia meyakini akan ketemu Robnya gitu, akan ketemu Robnya. Ya. Nah, kalau di dalam surat Al-Haqqah tadi ya, dia meyakini akan ketemu dengan catatan perhitungan amalnya. Makanya penting, Pak, penting. Bahkan ciri-ciri pemenang juga begitu. Kalau disebutkan oleh Allah,
di dalam surat apa itu? Surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 249. Ketika terjadi pertempuran kan, ya, pasukan Jalut itu kan. Nah, orang-orang yang beriman ketika itu mengatakan apa? Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kan ada kan? Jadi orang-orang yang beriman itu walaupun dia sedikit, dia mengatakan apa? Dia mengatakan berapa banyak yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Nah, siapa yang mengatakan kalimat itu, Pak? Yang mengatakan kalimat itu orang yang yakin akan ketemu dengan Allah. Masya Allah, Pak. Kalaupun sekarang kan, kalau sekarang keyakinan orang pada umumnya, ya apa, menang itu harus banyak kan gitu kan. Bahkan standar kebenaran pun sekarang apa? Kalau diikuti oleh orang banyak gitu. Nah ini sebenarnya nggak benar ini, Pak. Justru apa? Apa yang dikatakan oleh orang yang yakin akan ketemu Allah, betapa banyak yang sedikit justru mampu mengalahkan yang banyak gitu. Jadi bukan justru apa? Standar kemenangan, standar kebenaran itu adalah karena banyak. Ya cuma kalau dunia sekarang karena memang ya standarnya banyak, Pak ya. Ya, cuma bagi kita orang-orang yang beriman jangan meyakini seperti itu. Karena standar kemenangan, ya, perspektif, ya, kebenaran menurut paradigma Islam itu adalah ya orang-orang yang ditolong oleh Allah walaupun jumlahnya sedikit, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat orang-orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri, apa kata Allah, Pak? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Nah, jadi ada orang-orang yang diberikan dengan tangan kiri. Kalau dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan bukan tangan kiri tapi belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih. Kan ada kan? Jadi ada dua kalimat Allah. Dalam surat Al-Haqqah diberi dengan tangan kiri. Dalam surat Al-Insyiqaq diberi dari belakang. Maka digabungkan oleh para ulama. Maksudnya gimana? Maksudnya dia dapat catatan dengan tangan kiri dan kemudian dengan tangan kirinya dia pelintir ke belakang. Kenapa kira-kira, Pak? Kayak Bapak yang bukan, kalau Bapak di sini nggak ada ya yang malu ya, dapat rapotnya bagus-bagus semua dulu ya. Ada kan di kelas dulu kan? Di kelas kalau saya waktu SMP dulu masih ada ranking, Pak. Masih ada ranking. Ada 42 siswa dalam satu kelas. Ada ya, di antaranya apa? Dapat ranking 2 dari belakang gitu. Itu biasanya beda sikapnya gitu. Sikapnya diam-diam aja. Benar enggak, Pak? Tapi kalau yang 2 dari depan gimana? Nah, nih lihat nih. Nih, lihat nih. Berarti sama seperti orang yang dapat dengan tangan kanan tadi kan? Nah, orang yang dapat dengan tangan kiri dia sembunyikan, Pak. Sembunyikan, takut dia. Bahkan nanti di dalam surat Al-Haqqah itu sampai dia kemudian mengatakan fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya laitaha kanatil qadiyah, dan kemudian dia mengatakan seandainya kematian itu akhir segalanya. Ya, seandainya kematian akhir segalanya. Tapi Pak, kematian itu bukan akhir segalanya, Pak. Justru apa? Awal segalanya. Dia kemudian mengatakan ma aghna anni maliyah, tak ada manfaat lagi harta untukku, tak ada manfaat lagi. Berarti dia di dunia banyak harta, Pak ya? Nggak ada gunanya lagi. Makanya yang punya harta di dunia, nah saat ini nih, saat Ramadan ini, seperti Rasulullah kalau bisa, Pak ya. Seperti Rasulullah. Gimana Rasulullah itu? Rasulullah itu paling dermawan di bulan Ramadan. Walaupun di bulan biasa dermawan juga, tapi pas Ramadan paling dermawan. Sehingga apa?
kita tidak menyesal dengan harta yang telah diberikan oleh Allah. Halaka anni sultaniyah, kata mereka kemudian. Sudah sirna, sudah hancur kekuasaanku. Nah, ini yang punya kuasa berarti Pak ya. Ya, penguasa-penguasa nanti ketika dapat catatan dengan tangan kiri, dia mengatakan apa? Ah, nggak ada lagi guna kekuasaanku. Maka Pak, ya di sini kayaknya penguasa nggak banyak Pak ya. Di sini kayaknya banyaknya pedagang Pak ya. Nah, ini bagusnya ini kita sampaikan di gedung DPR gitu kan, di gedung pemerintahan gitu ya. Ya, kalau kita kayaknya nggak masuk lah Pak ya. Paling penguasa di rumah gitu ya, penguasa di rumah paling. Ya, atau penguasa apa gitulah ya. Halaka anni sultaniyah, kata mereka. Nyesal Pak, nyesal dia. Habis sudah, nggak ada lagi kekuasaanku. Yang lebih parah lagi apa Pak? Lagi sedih-sedihnya, lagi nyesel-nyeselnya, bukannya dihibur oleh Allah, bukannya dihibur oleh para malaikat, tapi malah diperintahkan oleh Allah apa Pak? Khudu, fagullu, katanya. Tangkap dia, tangkap dia. Jadi harusnya kan kalau lagi sedih dihibur Pak ya. Ini disuruh tangkap Pak. Khudu. Fagullu, belenggu dia, belenggu kedua tangannya. Ya Allah, nauzubillah min zalik Pak ya. Ya, bahkan sampai disebutkan di dalam tafsir itu Pak, ketika diperintahkan oleh Allah, ya tangkap dia, ribuan Pak, ribuan malaikat berlomba-lomba untuk nangkepin orang itu. Ya kayak kita Pak, kalau di komplek ada maling gitu kan. Maling. Yang keluar misalnya cuma satu warga, malingnya takut nggak? Nggak takut. Tapi kalau maling, keluar satu komplek semuanya Pak, gimana keadaan malingnya? Panik dia. Nah begitulah Pak. Ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk nangkep orang yang dapat catatan dengan tangan kiri tadi, dan kemudian dipelintir ke belakang, malaikat ribuan disebutkan dalam hadis itu untuk nangkepin orang itu Pak. Masya Allah. Panik nggak? Panik. Maka sebelum panik, pastikan Pak ya, pastikan kita tidak dapat kitab dengan tangan kiri. Bukan ditangkap saja. Apa kata Allah kemudian? Tsummal jahim sallu. Lemparkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, kata Allah. Kemudian apa? Dia dibelenggu dengan rantai Pak, yang panjangnya sab'una zira'a fasluku. Jadi 70 hasta. Cuma bukan hastanya manusia katanya, hastanya malaikat Pak. Gimana kira-kira Pak? Kita dibelenggu di situ. Hah? Dan kemudian sampai ada yang menyebutkan rantai itu ditusuk dari dubur keluar dari mulut. Ada yang mengatakan keluar dari kedua lubang hidungnya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, serem Pak, serem. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dapat dengan tangan kiri, na'udzubillah min zalik. Nah, diantaranya terakhir kajian kita pada hari ini, diantaranya sebab kenapa mereka dapat catatan dengan tangan kiri Pak. Kenapa? Nah, di dua ayat selanjutnya kata Allah. Ya, diantara sebabnya, mudah-mudahan dengan menghindari dua ini, kita insya Allah diselamatkan dari dapat catatan dengan tangan kiri. Kata Allah apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu ketika di dunia mereka itu tak beriman kepada Allah, Itu yang pertama. Alhamdulillah Pak ya, kita semua sudah beriman Pak ya. Cuma kadang-kadang iman itu kan ada kesempurnaan gitu kan. Maka mudah-mudahan Ramadan ini jadi kesempatan menyempurnakan iman Pak. Kita sudah punya modal, tapi tinggal menyempurnakan. Karena iman itu ada yang sempurna, ada yang
ada yang tidak. Bahkan ada nanti orang yang mengaku beriman tapi tak dianggap beriman oleh Allah. Ada kan? Ada tuh. Fi qulubihim marad, di dalam surat Al-Baqarah itu kan, yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Kan ada kan? Apa penjelasan Allah terkait dengan orang yang mengatakan beriman tapi tidak beriman? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oh, itu kafir ya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Nah, setelah menjelaskan kriteria orang kafir, habis itu dijelaskan kriteria orang yang dia mengatakan beriman dengan mulutnya, dia mengatakan beriman kepada hari kiamat dengan mulutnya, tapi kata Allah dia tidak beriman. Jadi mudah-mudahan Pak, Ramadan ini jadi kesempatan menyempurnakan iman. Minimal 6 rukun iman Pak. Iman kepada Allah lulus, iman kepada malaikat lulus, iman kepada kitab mantap, iman kepada Rasul nggak ada cacat, iman kepada hari kiamat bagus, iman kepada takdir bagus. Maka insya Allah Pak, kita nggak dapat kitab dengan tangan kiri. Yang kedua apa? Kenapa mereka dapat catatan dengan tangan kiri? La yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin, Mbak. Tidak kasih makan orang miskin, tidak juga mendorong gitu. Bahkan kalau ada orang yang suka ngasih makan orang miskin, dihinanya. Nah, ini hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati, Pak. Cuma jangan kasih makan orang miskin doang, nggak beriman. Nah, ini nggak ada gunanya kan? Kalau sekarang kan banyak kita lihat kan, orang nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad, tapi Masya Allah kucurannya luar biasa gitu kan, bantu sana bantu sih, nggak ada gunanya Pak, nggak ada gunanya. Nah, ada orang yang beriman tapi pelit. Nah, ini musibah juga, musibah juga. Imannya bagus tapi tak pernah berbagi, maunya untuk diri saja. Nah, ini nggak bagus juga. Yang bagusnya bagaimana Pak? Imannya mantap dan kemudian ada dorongan untuk memberi makan orang miskin. Maka mudah-mudahan Pak, di bulan Ramadan kalau itu kita lakukan, insya Allah kita selamat dari apa? Dari dapat catatan dengan tangan kiri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat catatan nanti dengan tangan kanan kita, dapat hisab yang mudah, dan kemudian kita diridhoi oleh Allah. Bahkan nanti ada juga di dalam surat Al-Haqqah itu disebutkan apa? Orang yang dapat catatan dengan tangan kanan itu apa Pak? Dia diletakkan, ditempatkan fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi Pak. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Disebutkan oleh para ulama 100 tingkat Pak surga itu. Maka orang yang dapat catatan dengan tangan kanan itu, dia di tempat yang tinggi. Masya Allah, enak Pak kalau di tinggi Pak, bisa main-main ke bawah, bisa silaturahim ke surga tingkat 1, kedua, tingkat 3. Tapi kalau yang di bawah nggak bisa main ke atas. Ya, maka mudah-mudahan kita dapat yang paling tinggi Pak ya, biar bisa main-main nanti silaturahim lah ya, silaturahim ke teman-teman yang mungkin tergelincir gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dapat ya surga yang paling tinggi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada waktu 5 menit ya. Ini sudah lebih 10 menit sebenarnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Baik, kepada Bapak para jemaah, barangkali ada pertanyaan terkait kajian pada kesempatan kali ini, yaitu peristiwa penyerahan catatan amal. Kami persilakan, masih ada waktu untuk 1 pertanyaan mungkin. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah nanti kita akan dihisap atau dibalas kalau kita tidak mempunyai pengetahuan? Kalau kita hanya hal-hal yang kita nggak tahu, tapi kita hanya mengikuti ustadz atau pemimpin atau gimana? Apakah akan dihisap apa yang kita tidak tahu? Gitu ya. Ya.
Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang ya secara umum disebutkan oleh Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengazab ya suatu kaum sampai diutus Rasul untuk mereka gitu. Ya, sampai diutus Rasul untuk mereka. Artinya apa? Pemberi peringatan gitu, pemberi peringatan. Cuma masalahnya sekarang disebutkan oleh para ulama, ya ulama sudah sepakat tidak ada lagi kaum yang tidak mendapatkan utusan itu. Paham Pak? Jadi nggak ada orang lagi sekarang gitu, disebutkan oleh para ulama, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, tidak ada lagi orang sekarang yang dianggap tidak sampai Rasul kepadanya. Jadi sebenarnya sekarang itu nggak ada alasan lagi gitu. Ya nggak ada alasan lagi. Jadi semua dianggap sudah mendapatkan peringatan. Artinya apa? Semua akan dihisap, semua akan dihisap. Dan semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini mohon maaf nih, termasuk keyakinan kaum muslimin pada umumnya, kan gitu kan? Kalau cuma menjadi pengikut, kalaupun yang kita ikut salah, nanti yang bertanggung jawab siapa Pak? Imam. Kan keyakinan tuh. Benar gak? Ini hati-hati Pak, ini hati-hati. Di dalam Islam itu tidak ada istilah seorang imam menanggung dosa pengikutnya, tidak ada. Nah, ini harus jadi catatan Pak. Walaupun kadang-kadang kita sering ditenangkan gitu, nggak apa-apa deh, kalian ikut saja. Nanti kalau salah, ya kami yang apa? Yang apa Pak? Yang bertanggung jawab. Kan begitu kan? Ini hati-hati. Ini penyesatan Pak, penyesatan. Manusia nanti akan dihitung, akan dipanggil, akan dihisap oleh Allah satu persatu Pak, satu persatu. Makanya apa? Setiap manusia itu diberikan akal oleh Allah satu persatu. Bapak punya akal, saya punya akal, antum punya akal, semuanya sama diberikan oleh Allah. Yang tujuannya apa? Allah suruh apa? Suruh pakai gitu. Makanya nanti ada di dalam surat, mungkin nanti jadi tadabbur antum nanti ya. Coba antum lihat di dalam surat apa itu ya? Surat Al-Ahzab kalau tidak salah. Coba saya cari dulu ya. Saya lupa nomor ayatnya. Ini penting ini biar kita tidak salah memahami apa? Tanggungan gitu ya. Ahzab ayat 68. Coba ada nggak? Ahzab 68. Ada nggak? Mana surat Al-Ahzab? Ayat 68, ada nggak? Ahzab, mana Ahzab? Nggak muncul-muncul. Ada? 33 ya? Coba saya lihat dulu ya. Ayat 67 68 ya. 67 68 berarti. Ini penting nih, nanti Bapak tadabbur ini. Ini terkait banget dengan pertanyaan antum nih. Nah, di sini nih. Masya Allah. Dari ayat 66. Antum nanti tadabburnya dari ayat 66 ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ada kan? Habis itu apa kata mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal adab
wal'anhum la'nan kabira. Masya Allah. Nah, ini jawabannya ada di sini semua nih, ya kan? Jadi ada orang-orang yang nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, dihukum, Pak. Dan kemudian dia mengatakan, ya, yaqul ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya dulu aku taat ke Allah, taat ke Rasul gitu. Dia salah taat gitu, salah ikut gitu, Pak. Salah ikut. Maka dia kemudian mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Kami sudah taat sama pembesar kami. Ya kalau bahasa kita mungkin, ya kalau di dalam ilmu agama ada juga kan pembesar di dalam ilmu apa namanya? Oh, kalau kita sebut kiai nanti ada yang tersinggung, nggak enak kan gitu. Ya, kami sudah taat sama mereka gitu, dan mereka kemudian apa? Menyesatkan kami. Dan kemudian dia mengatakan apa, Pak? Rabbana atihim du'afaini minal adab. Ya Tuhan kami, tolong timpakan azab 2 kali lipat. 2 kali lipat kepada siapa? Kepada pemimpin, kepada pembesar itu. Jadi itu saja yang bisa dikatakan oleh orang yang telah disesatkan, Pak. Artinya apa? Dia diazab enggak? Dia tetap diazab. Cuma di saat dia sedang diazab, dia minta kepada Allah, ya Allah, azab dia itu 2 kali. Mudah-mudahan Ustaz Rahmat enggak dibilang begitu nanti, Pak ya. Jangan pula nanti azab Ustaz Rahmat 2 kali katanya. Dia nyesatin saya dulu ketika di apa namanya nih? Di Ciputra Mall gitu ya. Mudah-mudahan enggak, apa ya. Ya. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semua memang ya sebagai hamba Allah itu harus menggunakan segala daya, segala upaya untuk mencari yang benar. Karena kita semua nanti akan dihitung satu persatu oleh Allah. Catatan saya tidak bercampur dengan catatan Bapak. Catatan Bapak tidak tercampur dengan catatan Bapak yang lain. Maka berilmulah sebelum beramal. Sehingga apa? Amalan kita menjadi amalan yang diterima. Tak perlu banyak amal kalau amal itu tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sedikit amal itu lebih baik kalau amal itu memang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita bisa saling bersaksi nanti, Pak ya, bahwa kita semua di sini pernah mengaji. Mudah-mudahan kajian ini menjadi satu amal soleh kita yang nanti kita lihat di dalam catatan kita, insya Allah. Taib, saya kembalikan ke moderator, nanti ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, dapat kami informasikan juga bahwasanya DKM bersama Al-Azhar menyediakan booth untuk berzakat di basement 1 Musola DKM An-Nur Ciputra 1 Jakarta kepada para jamaah yang ingin menunaikan ibadah zakatnya. Kami persilakan untuk ke basement 1. Mungkin kita akhiri kajian ini dengan menutup doa kepada Pak Ustadz. Kami persilakan untuk doa penutup kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa, Bapak Ibu dirahmati Allah. Safrullah hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, a'inna fi hadha syahr, a'inna min husnis siyam, a'inna min husnis siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Waj'alna fi hadha syahr minal maqbulin ya Allah. Waj'alna fi hadha syahr minal maqbulin ya Allah. Ya Allah, a'inna
في عمل صالح كل عمل صالح في هذا الشهر يا الله اجعل حسابنا حسابا يسيرا يا رب اجعل حسابنا حسابا يسيرا يا رب اجعل حسابنا حسابا يسيرا يا رب ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ارزقنا جنة عالية يا الله ارزقنا جنة فردوس يا الله ارزقنا جنة عالية وفردوس ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa kami di bulan ini ya Rabb jangan biarkan kami keluar dari bulan Ramadan ini sedangkan masih ada dosa yang melekat pada kami ya Rabb ya Allah jadikan kami orang yang bertaubat di bulan ini ya Rabb jadikan kami orang yang bertaubat ya Rabb ya Allah Rasulmu sudah mengatakan bahwa orang yang celaka di bulan Ramadan adalah orang yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, tapi dia tidak mendapatkan keampunan. Kami tidak mau menjadi orang yang celaka ya Allah. Jadikan orang yang mendapatkan keampunan itu adalah kami ya Allah. Jadikan orang yang mendapatkan keampunan setelah Ramadan itu adalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.